Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari channel Jalan Kopi Kita di sore hari ini yang sangat asri ini ya teman-temanku ya. Saya ingin merefresh kembali 5 pesan Malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya ingin merefresh ini? Karena kalau untuk teman-teman yang berpikir secara luas, ini nantinya insya Allah akan banyak menjawab problematika kehidupan di kehidupan teman-temanku semuanya, walaupun dengan basic permasalahan yang berbeda-beda. Jadi silahkan nanti diambil sendiri hikmah dari 5 pesan Malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan saya uraikan ini. 1. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, maka kau akan menjadi mayat. Di sini dijelaskan bahwa seorang nabi dan rasul, Nabi besar Muhammad SAW saja itu meninggal dunia. Waktu itu Rasul masih hidup, tetapi sudah dipesankan oleh Malaikat Jibril, diingatkan bahwa suatu saat engkau akan meninggal, wahai Nabi Allah, Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi kita yang hanya manusia biasa, yang tidak punya kemuliaan yang lebih daripada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi untuk teman-temanku sekalian yang Anda itu mungkin merasa pada hari ini Anda itu mungkin ada pemikiran yang cukup ruwet, cukup hebat, cukup mengganggu pikiran Anda, stop, tinggalkan. Apalagi amit-amit, nauzubillah menjalik, yang punya pikiran untuk bunuh diri, menghabisi nyawa dan sebagainya, menghabisi nyawanya sendiri, itu hentikan, karena nggak perlu Anda repot-repot. Begitupun suatu saat Anda akan meninggal dengan sendirinya. Ada takdir kematian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, Malaikat Jibril berkata kepada Nabi besar Muhammad SAW, wahai Muhammad, cintailah apa yang ingin engkau cintai dan senangi, tetapi suatu saat engkau akan berpisah dengannya. Di situ dijelaskan bahwa sesenang-senangnya kita, sesayang-sayangnya kita, seingin melindunginya kita kepada siapapun yang kita sukai, kita sayangi, suatu saat pasti kita akan berpisah dengannya. Seorang suami dengan istrinya, seorang istri dengan suaminya, seorang ayah kepada anaknya, seorang anak kepada ayahnya, ibu kepada anaknya, dan hubungan-hubungan yang sangat relevan untuk cinta mencintai itu semuanya pasti akan dipisahkan oleh yang satu tadi, yaitu kematian. Jadi tidak usah merasa jumawa di saat kita masih merasa mampu untuk mengkondisikan suatu permasalahan, karena sebenarnya takdir kematian saja nggak ada yang tahu. Anda mungkin sekarang sedang rapat, Anda mungkin sedang memprolog kehidupan orang, sedang membuat kronologi untuk orang-orang di sekitar Anda, nggak taunya takdir Anda sendiri sudah akan segera meninggal dunia. Dan Anda tidak tahu, tidak ada yang tahu hal tersebut, hanya Allah yang tahu. Begitu juga kita yang mungkin di saat ini sedang berusaha semaksimal mungkin memplanning ya kehidupan diri kita sendiri, atau memplanning kehidupan anak-anak kita, atau orang-orang yang kita cintai sedemikian rupa sampai tebas sana tebas sini, lewati halal haram udah nggak dipikir, yang penting gimana caranya untuk membahagiakan orang yang kita cintai ya. Stoplah hal-hal yang demikian, karena nantinya kita itu akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan kalau yang kita lakukan itu tidak benar. Terus yang ketiga adalah, wahai Muhammad, beramallah, bertindaklah semaumu, maka engkau akan menuai balasannya. Rasul saja yang sudah betul-betul pasti baik, itu tetap dimintai pertanggungjawaban dari semua amal dan perbuatannya. Apalagi kita. Jadi teman-temanku sekalian, mungkin sekarang kalau ada yang di fase disakiti oleh manusia, dizolimi oleh manusia dalam bentuk apapun, Anda nggak usah repot-repot membalas. Anda itu hanya perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua itu dalam genggaman Allah. Allah itu Maha Adil. Allah itu mempersaksikan semua yang kita lakukan tanpa terkecuali. Dan Allah itu tidak bisa diperolok oleh siapapun. Allah itu akan memberikan semua hal dengan
sedetail-detailnya. Jadi kita nggak usah capek-capek. Cukup di saat kita itu mendapatkan sesuatu, mengalami sesuatu, kita itu kalau yang mukmin khususnya ya, wabil khusus, wakafa billahi sahidah. Ya, cukuplah Allah menjadi saksi dari semua yang terjadi. Itu adalah kalimat sakti yang nantinya kayaknya ringan, pendek di dunia, tapi di saat nanti dikubur di akhirat, itu tuh Allah itu akan hadir, mempersaksikan semuanya, dan itu semuanya kita akan bertanggung jawab. Terus yang keempat, sholat malam itu adalah tanda kemuliaan seorang mukmin. Maka malaikat Jibril menyampaikan itu kepada Nabi besar Muhammad SAW. Memang sholat tahajud itu adalah sholat yang tidak ringan untuk orang-orang yang belum benar-benar hatinya kepada Allah. Tidak bisa itu disituasikan. Kalau cuman pre-memori ya, setahun sekali atau 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali karena acara-acara yang mengharuskan sholat malam berjamaah dan sebagainya, itu mungkin bisa dikondisikan. Itu pun kalau Allah nggak meridhoi juga nggak bisa biasanya ya, kalau nggak terbiasa. Jadi benar-benar sholat malam itu adalah tolak ukur yang hanya bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Terus yang kelima adalah kecukupan ya. Kecukupan itu adalah kehormatan. Kehormatannya itu adalah kecukupan bagi seorang mukmin. Maksudnya apa? Seorang mukmin itu mampu menjaga kehormatannya. Seorang mukmin itu tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang tercela, karena sangat menjaga kehormatan dirinya di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Sekarang yang sering dan banyak terjadi, seorang manusia itu sangat takut sekali kehormatannya jatuh di depan manusia yang lain. Tetapi padahal di hadapan Allah, karena mungkin sudah banyaknya dosa munafik, dosa kebohongan, dosa kedustaan, itu di depan Allah, di hadapan Allah itu sudah sangat hina sekali. Tapi dia sudah tidak mikir itu. Pikirannya yang penting semua manusia mengertinya dia itu mulia, dia itu baik, dia itu alim, dia itu jujur. Padahal di hadapan Allah dia ini hanyalah pembohong, pendusta, pelanggar semua aturan Allah. Maka kita semua tidak usah melihat kiri kanan depan belakang, kita lihat diri kita sendiri. Di saat kita sendirian, di saat kita hanya berdua-dua dengan Allah, sebenarnya kita letaknya di mana? Sama ndak antara pikiran kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita dengan yang kita sampaikan ke depan orang-orang, yang kita sebutkan di medsos, yang kita gaung-gaungkan. Kita selalu bilang misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Astagfirullahaladzim. Apakah cuma di mulut saja? Apakah hanya untuk penilaian-penilaian saja ya? Di saat kita itu senyum, sapa semuanya dengan semua manusia itu, apakah betul dari hati ataukah hanya di mulut saja? Itu Allah yang tahu gitu loh ya. Makanya untuk teman-temanku yang mungkin sedang nggak enak hati, nggak nyaman hati, atau yang ekonominya sedang sulit atau sedang disakiti oleh beberapa manusia, stoplah ya. Anda itu nggak usah capek-capek mikirkan itu. Yang Anda harus capek itu memikirkan kira-kira amalan Anda di mana, terus pendapatan Anda selama ini dalam bekerja itu halal atau haram, karena Allah hanya akan menerima sesuatu yang halal-halal saja. Bukankah ada seorang alim zaman dahulu kala yang dia itu berdoa bersimpuh dari berjam-jam, tetapi doanya sama sekali tidak didengar Allah. Karena apa? Karena pakaiannya haram, karena makanannya haram ya. Dia juga memberi makan keluarganya dengan sesuatu yang haram. Itu yang perlu kita pikirkan. Nggak perlu Anda memikirkan kanan, kiri, depan, belakang orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita juga seorang mukmin itu dituntut satu hal. Di saat kita melihat suatu ketidakbenaran, kita wajib untuk menyampaikan kebenarannya. Kita harus menasehati dalam kebaikan, tentunya dengan adab. Itu sulit memang, karena kadang-kadang kalau yang dibicarakan itu menyampaikan kebenaran itu berarti kan kita itu kadang menyampaikan suatu kebenaran kepada orang yang sedang tidak benar. Dan orang yang sedang tidak benar itu biasanya merasanya dirinya sudah benar. Dan lucunya lagi, terkadang yang sering terjadi, relate dari saya bincang-bincang dengan beberapa sahabat-sahabat saya, orang-orang yang tidak mampu dinasihati lagi oleh manusia itu merasanya, alah kamu bisa apa?
udah terserah aja kamu mau bagaimana. Jadi dia merasanya sudah tinggi hati karena dia merasa orang lain itu tidak bisa apa-apa dengan dirinya. Padahal itu hanya tipu daya istidrotnya Allah saja ke dia. Jadi hidayah itu hanya Allah yang bisa memegangnya, yang boleh memberikannya kepada manusia. Orang-orang yang sudah tidak diinginkan kebaikannya oleh Allah, maka dikunci matanya, dikunci telinganya untuk mendapatkan petunjuk. Jadi kalau Allah sudah mengunci matanya, telinganya, hatinya, sehingga dia sudah tidak mau bertobat, tidak mau berubah, tidak mau istighfar betul-betul, tidak pernah bisa mengakui kesalahannya gitu ya. Malah semakin misalnya menjadi-jadi, itu bukan urusan Anda, bukan urusan kita untuk mengubahnya. Jadi nggak usah capek-capek ya teman-temanku ya, untuk merubah yang seperti itu. Karena apa ya teman-teman, kita ini waktunya cukup berharga. Kalau bilang masalah, ada yang misalnya berbicara tentang kehidupan yang kalau misalnya dengan si A, si B, si C misalnya bermasalah, aduh sudahlah. Dari zaman Nabi besar Muhammad SAW, Nabi saja yang mulianya seperti itu, beberapa memusuhinya dan sangat keji musuh-musuhnya itu, menyampaikan bahwa Rasulullah itu sampai orang yang majnun dan sebagainya, sampai Rasulullah hijrah, ada yang melempar beliau dengan kotoran unta ya. Kurang apa Nabi baiknya gitu kan, apalagi cuma kita. Imam Hambali, Imam Syafi'i, cobalah teman-teman lihat, toh beliau tetap bisa beribadah dengan baik, tetap bisa hidup dengan baik. Dan alhamdulillah insya Allah sekarang sudah di pangkuan Allah dengan baik ya. Dan apa kabar orang-orang yang zalim-zalim tersebut, yang tidak baik tersebut, sudah ditangani Allah pastinya dengan baik juga. Jadi nggak usah memakai tangan Allah, itu urusannya Allah untuk merubah seseorang. Begitu juga dengan rezeki. Kadang-kadang anda itu atau kita ya, nanti kalau bilang Anda itu kayaknya gini-gini, padahal kita semua, mungkin diri saya juga kadang-kadang terlalu takut sama manusia. Kalau udah dengan manusia yang punya kuasa, punya jabatan tinggi dan lain sebagainya, muntuk-muntuk banget, nunduk-nunduk banget. Padahal Anda itu, kita itu, semua bahkan yang Anda takuti itu, lahir itu telanjang, nggak bawa apa-apa. Sehebat-hebatnya masih perlu ke kakus, kencing, buang air besar. Sehebat-hebatnya dalam menentukan sesuatu, dihentikan jalur kencingnya, nggak bisa kencing, udah nggak bisa apa-apa. Dipecahkan satu pembuluh darahnya, sudah nggak bisa apa-apa. Nggak bisa sudah nggak bisa apa-apa. Penglihatannya dicabut, sudah nggak bisa apa-apa. Dibuat stroke, sudah nggak bisa apa-apa. Jadi apabila Anda itu terzolimi, tersakiti oleh manusia, laporkan sama yang menciptakannya. Sehingga nanti kalau memang sudah melampaui batas, bisa direstart ulang, mungkin kembali ke pengaturan pabrik oleh Allah. Jadi Allah saja yang akan mengambil semua keputusannya. Jadi cukup hormati saja sesama manusia, berusaha berbuat baik, tetapi nggak perlu yang berlebihan ya. Kita itu sebagai seorang mukmin harus punya harga diri juga. Jangan yang terlalu berlebihan dalam apapun itu ya. Jadi mungkin itu sekian dari saya. Vlognya hari ini ditemani rumput-rumput yang bergoyang ya, agar asri karena ini agak panas banget. Untuk semua teman-temanku di channel ini, Anda semua itu diprogram oleh Allah di dunia itu menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang baik, manusia yang mempunyai kesempatan hidup. Jadi pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Setiap kali Anda sedih, setiap kali Anda merasa terpuruk, ingatlah, di belakang sana ada orang-orang yang mendukung Anda, yang ikut sedih di saat Anda itu terpuruk. Dan di belakang sana juga ada orang-orang itu yang mungkin kurang suka kepada Anda, yang siap bertepuk tangan di saat Anda itu terpuruk. Jadi pilihan Anda mau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.